bahwa Nurin dilecehkan secara seksual dan dibunuh secara brutal. Wow. Hai guys, welcome back to my channel Sigit MTS. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus true crime yang merupakan kasus pembunuhan paling kejam dan mengerikan dalam catatan sejarah Malaysia. Kasus pembunuhan ini menimpa pada seorang anak kecil yang bernama Nurin Zazlin Zazimin. Nah, saking terkenalnya kasus ini, hampir semua orang Malaysia mengenal anak kecil malang bernama Nurin. Seperti yang saya bilang, kasus ini merupakan satu kasus yang tak terpecahkan dan yang paling mengerikan di negara Malaysia. Anak kecil ini bernama Nurin dan mempunyai nama lengkap Nurin Zazlin Zazimin. Lahir tanggal 11 September 1999, dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Zazimin Abdul Jalil dan Norazian Bistaman. Dia adalah siswa tahun kedua Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur, Malaysia. Nurin ini merupakan siswa yang pintar, periang, dan friendly. Nurin ini mempunyai pelajaran favorit. Pelajaran favoritnya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Dan Nurin ini mempunyai hobi mengkoleksi klip rambut. Pada 20 Agustus 2007, seperti biasanya di daerah Malaysia ada pasar malam. Nah, Nurin ini biasanya pergi ke pasar malam untuk membeli klip rambut. Dan biasanya Nurin pergi ke pasar malam bersama dengan kakaknya. Namun pada malam itu, dikarenakan kakaknya Nurin tidak bisa mengantar Nurin untuk pergi ke pasar malam, akhirnya ibunya Nurin mengizinkan Nurin untuk pergi ke pasar malam sendirian. Sang ibu tidak berpikir aneh-aneh, ya. Dan ibunya Nurin ini pun berpikir karena lokasi pasar malam tersebut dekat dengan lokasi rumahnya, sehingga ibunya Nurin mengizinkan Nurin untuk pergi ke pasar malam sendirian. Nurin pergi sekitar pukul 8.30 malam. Namun setelah beberapa lama kemudian, ibunya berkata, "Kok Nurin belum pulang?" Nah, mendapat perasaan dan firasat tidak baik, ibunya Nurin lalu pergi menyusul ke pasar malam untuk mencari Nurin. Dan ketika sampai di pasar malam, ibunya Nurin bertanya kepada setiap pedagang, terutama pedagang klip rambut, karena ibunya Nurin mengetahui kalau Nurin itu pergi ke pasar malam untuk membeli klip rambut. Ibunya Nurin bertanya kepada setiap penjaga toko, istilahnya ada yang lihat anak saya enggak, Nurin umurnya segini, tingginya segini. Namun usaha ibunya Nurin sia-sia sampai dia bertanya kepada penjaga toko terakhir di pasar malam tersebut, dan jawaban penjaga toko semuanya sama, tidak melihat Nurin. Kemudian setelah di pasar malam, ibunya Nurin tidak pantang menyerah. Akhirnya dia mencari ke setiap jalan-jalan sekitar pasar malam tersebut dan mencari ke jalan-jalan kecil daerah pasar malam tersebut. Namun usaha ibu Nurin nihil. Setelah mengetahui kejadian tersebut, akhirnya orang tua Nurin segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat dan membuat laporan kehilangan anak. Nah, polisi setempat setelah mendapatkan laporan kehilangan anak tersebut langsung bergerak cepat melakukan pencarian terhadap Nurin. Kepolisian pun melakukan penyelidikan dan interogasi kepada semua pihak yang ada di lokasi maupun yang pernah melihat Nurin. Dan didapati keterangan dari salah satu tetangga bahwa ada yang melihat seorang pria asing berumur sekitar 20 tahunan menggunakan mobil van warna putih, ya, dan menarik Nurin
masuk ke dalam van tersebut. Setelah itu, van tersebut melaju kencang. Entah pergi kemana. Dalam keterangannya pun si tetangga bilang bahwa gadis kecil tersebut memberontak dan melawan. Namun tetangga tersebut tidak yakin bahwa itu adalah Nurin. Dan itulah terakhir kalinya gadis kecil bernama Nurin terlihat. Polisi tetap melakukan pencarian dan penyelidikan atas kasus hilangnya Nurin. Kasus ini menjadi kasus nasional di Malaysia dan menjadi topik utama hilangnya gadis kecil bernama Nurin. Wajah Nurin terpampang di beberapa media sosial, poster, dan majalah orang hilang. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 September 2007, sekitar pukul 8 pagi, di depan sebuah toko di Petaling Utama, sebuah tas olahraga berwarna biru hitam ditemukan di dekat toko. Dia bernama Chen Fang Yet, berumur 32 tahun, orang pertama yang menemukan tas tersebut. Namun, Chen Fang Yet ini tidak membuka tas tersebut. Sampai pukul 9, tas tersebut masih ada di dekat toko dan akhirnya Cheng membuka tas tersebut. Dan yang pertama Cheng lihat adalah sepasang kaki. Setelah melihat kejadian tersebut, Cheng langsung menelpon polisi dan melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut kepada polisi. Polisi setempat bergegas datang dan melakukan identifikasi, serta didapati bahwa mayat tersebut adalah seorang gadis berusia 6-9 tahun. Dan mayat tersebut langsung dibawa ke rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia untuk diadakan atau dilaksanakan otopsi. Pihak polisi percaya mayat ini adalah mayat Nurin yang hilang 1 bulan yang lalu. Dan mayat ini diperkirakan meninggal lebih dari 6 jam. Kemudian atas kesimpulan awal tersebut, polisi menelpon orang tuanya Nurin dan meminta orang tuanya Nurin untuk datang dan melakukan identifikasi mengenai mayat anak kecil yang ditemukan di dalam tas olahraga tersebut. Kemudian orang tua Nurin datang dan melihat jasad anak kecil tersebut. Namun orang tua Nurin berkata itu bukan mayat anaknya, dan orang tua Nurin yakin bahwa anaknya masih hidup. Ayahnya Nurin berpendapat bahwa dia sangat mengenal sekali anaknya dan mengetahui ciri fisik anaknya dan sangat yakin bahwa mayat tersebut bukanlah anaknya. Namun kepolisian tetap melakukan beberapa prosedural untuk meyakinkan bahwa ini mayat siapa dan dilakukanlah beberapa tes termasuk tes DNA terhadap mayat tersebut. Pada 20 September 2007, yaitu 3 hari setelah jasad tersebut ditemukan, ayah Nurin berkata bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah putrinya yang hilang. Setelah kepolisian mengkonfirmasi bahwa DNA yang terdapat dalam jasad gadis yang ditemukan cocok dengan DNA orang tuanya Nurin. Pada saat diotopsi, pihak kepolisian menemukan fakta yang mencengangkan bahwa Nurin dilecehkan secara seksual dan dibunuh secara brutal. Dan polisi menemukan mentimun dan terong yang dimasukkan ke dalam bagian kemaluan Nurin. Oh my god, sadis banget. Pada 21 September 2007, jasad Nurin dimakamkan di pemakaman Muslim. Pada hari itu juga pihak kepolisian membentuk satu tim khusus untuk menyelidiki kematian Nurin. Dengan rasa optimisme yang tinggi, polisi yakin bisa menemukan pelaku pembunuhan sadis yang menimpa Nurin Zazlin Zalimin. Kasus Nurin ini menimbulkan efek yang sangat luar biasa bagi warga Malaysia. Di sisi lain, polisi Malaysia tertekan dengan tidak ditemukannya pelaku pembunuhan sadis Nurin. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus kepolisian Malaysia, ditemukan beberapa fakta. Yang pertama, pada saat itu, bersamaan dengan Nurin ada 17 anak kecil yang hilang di Malaysia. Dan rata-rata anak yang hilang tersebut umurnya di bawah 9 tahun. Yang kedua, pada tanggal 28 September 2007, polisi menangkap 5 orang. Di antaranya 4 orang pria dan 1 orang wanita. Dan setelah dilakukan penyelidikan kepada 5 orang yang ditangkap oleh
pihak kepolisian itu dibebaskan dikarenakan polisi tidak menemukan keterkaitan tindak pidana pembunuhan keji ini. 3. Ditemukan petunjuk dari CCTV yang terpasang di daerah toko tempat ditemukannya jasad Nurin di dalam tas, dan polisi membuat sketsa yang diduga pelaku. Dan dari semua penyelidikan, baik tempat, sketsa, support warga Malaysia terhadap kepolisian Malaysia agar polisi segera menyelesaikan kasus Nurin ini, itu tidak membawa perkembangan yang signifikan bagi kepolisian. Dan kasus ini belum terpecahkan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kepolisian pun tidak mendapatkan hasil dari semua penyelidikan yang dilakukan. Dari kasus Nurin ini bisa kita ambil pelajaran bagi semua orang tua, baik siapapun itu, bahwa agar lebih hati-hati dalam mengawasi si buah hati, ya, agar kejadian yang menimpa anak malang yang bernama Nurin Zazlid Zalimin tidak terjadi pada kalian. Nah guys, itu tadi kasus pembunuhan paling kejam dan mengerikan dalam catatan sejarah Malaysia. Dan jika kalian yang memiliki saran crime story yang pengen saya bahas, boleh banget komen, nanti akan saya bahas. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. Dan jangan lupa like, subscribe supaya kalian tahu informasi yang menarik dan menegangkan di channel Sigit Entes. See you next video. Bye.